Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa beribadah kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita pakai kesempatan yang sedikit ini untuk sungguh-sungguh memuji, membesarkan nama Tuhan serta merindukan akan firman Allah. Kita nyanyikan pujian penyembahan Indah Rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat
terima kasih. Kami yakin akan segala rencana-Mu, jalan-jalan-Mu untuk kami sempurna adanya. Haleluya, haleluya. Kami syukuri buat segala perkara. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cuaca yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, kami rindu membalas kasih-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Haleluya, dengan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Seminggu lagi kita sudah dipiara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah tolong kita. Haleluya. Mungkin kita ada masalah persoalan. Kami yakin Tuhan sudah menolong dan akan menolong lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau senantiasa menunjukkan jalan-jalan-Mu untuk kami. Engkau menyadarkan kami setiap kejadian yang menimpa kehidupan kami. Haleluya. Untuk membawa iman kami untuk bertumbuh lebih lagi, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Untuk mengoreksi kembali akan kehidupan kami, supaya kami boleh mencocokkan diri kami dengan firman Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya, jalan-jalan-Mu yang terbaik bagi kami. Haleluya, untuk menuntun kami terus berada di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam kesucian, di dalam kekudusan-Mu. Haleluya, sampai Engkau datang kembali menyongsong. Haleluya, kami boleh menyongsong Tuhan yang kasar. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Rencana Tuhan sungguh indah untuk kita. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kaki ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Haleluya Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkesempatan pada pagi hari ini kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur buat segala pertolongan yang kami rasakan ataupun kami tidak merasakan, tetapi Tuhan sudah menolong kami. Oh, kami tidak menyadari Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, meluputkan kami, membebaskan kami, memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, sedang jemaatmu Tuhan, sehingga puji-pujian kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, entar mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kesempatan, kekuatan, kemenangan bagi mereka untuk boleh beribadah bersama-sama kami, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama kami dan Tuhan siap memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita gunakan kesempatan lagi pada pagi hari ini, sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati jiwa roh kita. Kau hiasi kehidupanku. So
pulang dengan selamat ya, dalam perlindungan Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita sangat bersyukur sehingga kita boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lanjut pujian selanjutnya, Bapa Kau Setia.
kita yakin saat ini Dia ada bersama kita. Haleluya. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Haleluya. Asal kita setia, Dia pasti setia kepada kita. Oh, puji nama Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Haleluya. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku,
itu semua karena anugerah-Mu yang besar, yang teramat sangat besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami. Haleluya. Dengan kekuatan, kesehatan, dengan haleluya segala berkat-berkat yang kami butuhkan, Engkau memberkati kami, baik jasmani, baik rohani. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, dan Kau berkati segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Allah. Kau sucikan, kuduskan kami, urapi kami semua dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Kau pakai hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Biarlah Engkau berbicara kepada kami untuk menasihati kami, menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan berkati semuanya, sehingga semua boleh bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan berkat Allah dicurahkan, dilimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pak Hadi, Mas Yono, mari. Indah, mari ya. Mari. Maju ke depan Pak Hadi, Mas Yono. Nanti keliru Mas Hadi sama Pak Yono saja. Pak Hadi sama Mas Yono. Mari, puji Tuhan. Mari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar hidup dalam damai. Haleluya. Hidup dalam damai. Nanti besok Selasa tanggal 13 saya tugas di pusat, kaum ibu juga tentang peace with God ya, bantu doa. Jemaat di sini bagian bantu dalam doa. Ini kita sekarang belajar hidup dalam damai. Kita dapat ayat-ayat yang lain. Nanti juga disiapkan video tentang peace with God untuk tanggal 13. Kita berdoa. Semua temanya untuk Natal di pusat adalah Roma 5 ayat 1. Peace with God, damai, hidup dalam damai. Roma 5 itu bicara tentang faith brings joy. Iman itu membawa sukacita, jadi damai, sukacita, semua itu jadi satu ya. Juga ada judulnya hasil pembenaran. Jadi damai, sukacita itu buah dari Golgota. Haleluya. Sebentar lagi kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di hati, dan tidak hanya lahir, terus bertumbuh sampai kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kita baca ayatnya Roma 5 ayat 1. Perhatikan gambar-gambarnya. Hidup dalam damai. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 4 Desember 2022. Puji Tuhan. Cucu saya hampir 3 bulan ya. Ini sudah bisa ibadah. Tadi dia tidur itu sampai melek ya, dia dengar mamanya main piano, dia bisa dengar ya, dia bisa ibadah. Dari sekolah minggu situ, dari kamar depan, dia terus melihat hal-hal yang baru, bertumbuh. Bagaimana kerohanian kita juga harus terus bertumbuh ya, semakin dewasa. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan. Ayat-ayatnya perhatikan tiap kata ya, baca Alkitab 7736992 kata itu semuanya saling menerangkan. Jadi kalau nggak ngerti terus baca terus, nanti ayat itu akan menerangkan ayat. Nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi, nggak perlu ditafsirkan sendiri.
1 Petrus 1 ayat 21 itu ada, kita harus berbicara atas nama firman Allah oleh dorongan Roh Kudus, tidak boleh dari diri kita sendiri. Semua dari firman. Dibenarkan karena iman. 3 kata ini mari kita ulangi supaya kita sampai hafal. Dibenarkan karena iman. 1, 2, 3. Dibenarkan karena iman. DKI ya, gampang ya. Lagi 1, 2, 3. Dibenarkan karena iman. Udah. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditambahin, tidak perlu dikurangi. Nanti ayat ini akan semua menerangkan ayat. Sebab itu kita yang jelas ya, sebab itu kita siapa? Kita yang baca firman, dengarkan firman. Haleluya. Kita yang mau menerima firman. Sebab itu baca firman supaya kita beroleh berkat dari firman yang hidup. Firman ini hidup dan kuat. Firman itu Allah, firman itu roh. Firman itu Allah, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Haleluya. Jadi kalau baca firman segala macam jangan dipikir secara manusiawi, rugi besar ya. Jadi kalau dikatakan di firman Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar, tidak pernah terpikir, itu terus jangan mikir berkat jasmani, terlalu kecil. Tuhan mengaruniakan semuanya itu nanti tidak terbayangkan. Karunia rohani lengkap semuanya, tersimpan di sorga, semua lengkap. Haleluya. Kita sudah belajar ya, bahkan mulai dari pertobatan itu karunia, Kisah 11 ayat 18. Takut akan Allah itu juga karunia, nggak bisa diusahakan sendiri, terima dengan rendah hati. Kuncinya rendah hati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu rest itu perhentian. Perhentian itu artinya semua pakai kekuatan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ratapan 3:23, Kolose 3:23 sama. Ratapan 3:23 di situ terus memuji kesetiaan Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Harus rendah hati. Sampai di Wahyu 19 ayat 4 itu kita mengatakan haleluya, nanti di sorga itu dengan tersungkur mempersembahkan, melemparkan mahkota, itu artinya mempersembahkan mahkota pun kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup yang penuh syukur itu hidup yang rendah hati. Kalau salah itu mau ngaku kalau kita ini tidak mampu apa-apa. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau sudah hidup seperti itu, hidup itu penuh syukur. Tidak ada sambatan, tidak ada ngersulo, tidak ada jengkel, mangkel, pegel, tidak ada iri-irian macam-macam. Dan ngalami apapun tidak akan terasa berat. Kita ingat selalu akan korban Kristus di Kalvari. Ibrani 12 ayat 3, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia. Jadi ngalami sakit apapun, ngalami penderitaan apapun itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan kasih-Nya yang luar biasa terhadap kita. Roma 8 ayat 32. Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang semuanya juga sudah dikaruniakan. Lagi sekali jangan mikir jasmani. Semua dikaruniakan itu artinya semua kemampuan dikaruniakan kepada kita. Tuhan bilang kasihi, kasih pun dikaruniakan. Roma 5 ayat 5, kasih Allah dicurahkan, Roh Kudus dikaruniakan. Kita punya roh Allah di dalam kita. Ini yang masih orang sering tidak sadar. Roh Allah itu roh yang sempurna. Firman di dalam kita, firman itu sempurna. Haleluya.
Haleluya. Jadi kita terus ingat ya, kita hidup dalam damai sejahtera. Lah ini. Terus buahnya itu di sini, hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu tenang, ndak kemlungsu, ndak kepingin apa-apa. Karena sudah punya yang lebih besar, sorgalah rumahku. Kesana hatiku rindu. Haleluya. Kalau saya dikabari kalau Pierre mau ikut ya, namanya emak aja cucunya mau datang aja senengnya setengah mati ya. Saya itu terus mikir, Tuhan itu berarti yang ngenten-ngenteni kita ya. Saya bilang sama Bapak Gembala ya, rasanya gendong anak kecil tuh rasanya ndak ada capek-capeknya ya, rasanya itu enak nemplek. Sampai tadi dipeseni sama Vino, "Ma, ojo digendong terus ya," ditaruh. Nek mari digendong mama di rumah boleh minta gendong terus ya, yang di rumah capek ya, mama cuma 1 jam 2 jam ya, dia 1 hari penuh. Tadi sudah dipeseni, ditaruh. Jadi tadi gerejanya mau mari selesai ujian, cepet-cepet saya taruh. Tadi saya gendong di ruang tamu ya, kan enak digendong ya, tapi ini anak-anak mau masuk langsung saya masuk kamar ya taruh. Jadi mamanya datang posisinya kan ditaruh, aman ya, cerdik tapi tulus ya gini ini ya. Orang kepingin gendong kok ndak oleh ya, ndak mungkin tuman ya gitu. Pinter kok ya, jadi dia pinter. Puji Tuhan. Bagaimana kita? Haleluya. Tuhan itu sangat menantikan kita. Ada ayatnya. Tuhan itu mengulurkan. Dia itu sekarang menanti masa perjumpaan dengan kita. Pertemuan yang indah di udara. Apakah kita punya perasaan seperti itu? Aduh. 1 Korintus 16 ayat 22. Maranatha. Nanti yang pujian kalau tahu lagu Maranatha itu kadang sekali-sekali nyanyi ya lagu itu ya. Maranatha, haleluya. Tuhan datang ya. Kita nyanyi haleluya. Tadi juga saya lupa pesen sama Bu Rusin, untung nggak ada apa-apa. Kalau buka pintu tuh pas di garisnya itu ya. Kalau kesinian nyantol ya. Jadi saya tadi nggak keluar lagi, cuman doa aja. Soalnya pesennya mama papanya masuk kamar jangan keluar-keluar. Manut saya, singitan di ruang tamu ya. Nanti tugasnya papa mamanya untuk mengeluarkan nanti ya. Karena namanya anak itu dieman sampai seperti itu. Seperti kita juga dieman sama Bapak di sorga itu, dieman. Kalau kita tahu mengasihi anak, kita tidak akan ragu akan kasih Allah. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Peace with God. Manusia ini dulu pertama diciptakan dalam Taman Eden, hidup dalam damai, tapi tidak percaya firman, meragukan firman, firmannya ditambahi, dikurangi, ya itu kuncinya. Sebab itu saya pesan sama Bapak Gembala sama anak-anak, tuh firman ini tidak usah ditambahi, tidak usah diuraikan macam-macam, ada semua di firman. Tidak usah angel-angel, gampang-gampangan aja. Firman ini tidak membuat kita sulit kok. Firman ini luar biasa. Dari susu sampai makanan keras, bisa buat bayi sampai orang dewasa. Luar biasa firman ini. Haleluya. Kita akan terus bertumbuh ya. Terus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena dosa keluar dari Eden, akhirnya akan dijaga sama malaikat ya. Malaikat memegang pedang, dilayamkan gini, tidak bisa masuk. Akhirnya anak domba itu yang masuk, Yesus, dan darah anak domba itu yang membawa kita bisa sekarang ini. Tirai sudah terbelah. Waktu Tuhan Yesus mati, tirai sudah terbelah, tidak usah dijahit lagi. Roma 10 ayat 3, takluk kepada kebenaran Allah, itu Roma. Jadi kita itu pakai kebenaran Allah. Jadi kalau kita ngomong sempurna itu bukan sesuatu yang sombong ya. Kalau kita malah bilang, aduh saya manusia gini, itu malah mengecilkan karya Kristus. Jadi perhatikan cara berpikir kita. Dia menebus kita itu dengan kasih yang sempurna. Haleluya, haleluya. Akhirnya kita bisa menghadap tahta kasih karunia karena tirai yang terbelah.
Saya sudah bagikan gambar foto ya, tirai yang terbelah itu. Tirai yang terbelah ini dengan kematian Yesus, Yesus ngomong apa? Sudah selesai. Dia menggenapi semua. 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus adalah ya. Ya. Untuk semua janji Allah. Semua sudah digenapi. 77369 itu semua sudah dikerjakan dalam hidup kita. Terus kita tugasnya apa? Kita terus mendengar perintah Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Terus kontak sama Tuhan, nanti bisa tahu harus apa. Terus kontak, dengar suara Tuhan. Sebab itu belajar mendengar. Ayo dihafal ayatnya, masih hafal? Itu BDB. Bertobatlah, dengarkanlah, beritakanlah. Bertobatlah, Matius 4 ayat 17. Anak Allah firman-Nya cuma satu, yaitu bertobatlah. Tobat itu sudah tidak pakai kekuatan diri sendiri, tidak pakai pikirannya sendiri. Ya ini tadi, kita percaya kalau kita dibenarkan karena iman. Tidak usah ditambahi macam-macam. Dan iman yang dikaruniakan dari Tuhan itu, iman pun dikaruniakan ya. Itu adalah iman yang hidup, bukan imannya iblis. Bukan hanya percaya, tapi terus berontak. Percaya melakukan, bertobatlah. BDB, dengarkanlah. Sesudah bertobat kita baru bisa mendengar. Jadi hati-hati. Orang yang tidak bisa mendengar karena belum bertobat. Itu sudah jadi satu. Kenapa orang itu kok tidak bisa dengar? Saya lihat ya, kalau di gereja, kalau ada kesaksian, rasanya orang yang tidak mau dengar ya. Barusan ini saya ke pusat Selasa ya, kaum ibu itu saya ya cukup sedih ya. Itu bukan orang biasa, bahkan pengurus-pengurus yang terus ngomong ya, kesempatan buat ngomong. Kalau ada orang ngomong kita harus diem. Kesaksiannya meskipun apapun kesaksiannya, meskipun diulang-ulang dan lain sebagainya, tugas kita berdoa dan dengar, mendoakan. Hal yang kecil-kecil itu, tugas kita itu cuman hal yang kecil-kecil, menerima, mendengar. Bertobatlah, dengarkanlah, itu Matius 17 ayat 5 itu. Itu Allah Bapa, habis Allah Anak, Allah habis bertobat ya. Allah Bapa bilang dengarkanlah dia itu firman. Jadi saat ini, saat dengar firman, dengar yang betul. Saya sendiri saat saya ngomong, karena saya dengar, saya ngomong. Kalau kita ngomong dari diri kita sendiri, itu makan waktu dan nanti akan dilihat buahnya. Semua nanti boleh lihat buahnya masing-masing ya. Semua dilihat. Mungkin hamba Tuhan yang sudah meninggal dan lain sebagainya, kita lihat buahnya. Kita sendiri. Jangan kita jadi orang tua ngomong gini, aku gak pernah kok ngajari elek nang anak. Tidak ada orang tua yang ngajari elek ya. Tapi mungkin secara tidak sadar kita menanamkan sesuatu yang bukan firman. Sebab itu kita harus menanamkan firman, takut akan Tuhan. Haleluya. Dan kita terus berdoa. Kita jadi teladan. Haleluya. Bertobatlah, dengarkanlah, beritakanlah. Habis anak Allah, Allah Bapa, kemudian Roh Allah. Roh Allah bersama kita. Wahyu 22 ayat 17. Marilah kita itu bersama Roh Kudus. Kita terus, hidup kita itu hidup yang mengundang semua orang yang kita jumpai untuk datang kepada Allah. Jadi kemana-mana saya itu mengundang orang datang kepada Allah, bukan ke GPPS Tropodo, bukan itu. Datang kepada Allah. Haleluya, haleluya. Bagaimana hidup kita? Apakah kita terus mengundang Yesus? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena, perhatikan, bukan karena perbuatan kita. Oleh karena apa di situ? Oleh karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya,
Berhenti di satu aja ini aja sebetulnya sudah cukup ya. Sudah cukup jelas mestinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau hidup sampai sekarang masih galau, macam-macam, sambat dan lain sebagainya, kita dengan rendah hati datang kepada Allah. Belajarlah padaku, belajar firman, baca, makan, dengarkan, makan. Saat ini saat disampaikan ini semua firman Allah diterima, dengar. Haleluya. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita disebut Kristen. Kristen itu apa? Kristen itu pengikut Kristus. Hidup karena Kristus, karena korban Kristus. Itu Kristen. Kristen itu bukan agama. Haleluya. Kristen itu pengikut Kristus. Waktu itu pengikut Kristus, hidupnya seperti Kristus. Akhirnya mereka menyebut, oh, mereka seperti Kristus. Dan akhirnya disebut Kristen. Ingat ya, saya sering cerita penjual jeruk yang buta itu. Dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan kasih Kristus. Dan dia akhirnya ngomong apa? Are you Jesus? Apakah kamu Yesus? Bagaimana hidup kita? Orang kalau hidup kita tuh lihat Yesus apa lihat setan dalam hidup kita? Ada orang yang tidak senang ketemu sama, saya tidak senang ketemu orang ini. Orang ini kalau datang bikin ribut, suasana jadi kacau. Bagaimana hidup kita? Haleluya, belajar firman. Caranya tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Jadinya munafik, pura-pura kalau pakai kekuatan sendiri. Di muka orang baik tapi asli-aslinya tidak baik. Haleluya, semua harus tulus, ikhlas, tulus, cerdik dengan penuh kasih. Saya sering cerita sama Bapak Gembala, contohnya ya, hal yang kecil aja, hal yang sederhana, hal kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau saya gendong cucu, itu bukan supaya nanti cucunya supaya ingat saya kalau nanti sudah besar, bukan karena itu. Ngerti maksudnya ya? Semua itu karena Tuhan. Kita lakukan semua karena Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan yang gendong melalui kita. Terus tulus, tidak punya tujuan apa-apa, dengan kasih yang tulus. 1 Korintus 10 ayat 24. Terus memikirkan keuntungan orang lain. Oke nak, nomor 1 nak. Nomor 1, kalau kita hidup dalam damai, itu adalah hidup dalam kuasanya. Masih Roma 5. Terus turun nanti dibaca sendiri ya, 1 sampai 17. Sekarang 17-nya yang kita baca. Nanti di situ kita baca dari ayat ke ayat, dari kata ke kata, kita akan dapat berkat yang luar biasa. Ayo terima, miliki hidup yang luar biasa. Haleluya. Sampai mungkin orang kita cuma pegang aja, sampai kita harus mendengar kesaksian dari orang. Saat orang itu kita pegang, mungkin kita tidak kenal. Saat saya masih bisa ke pasar itu ya, orangnya bilang, Bu, tadi sebetulnya saya itu mau cerita masalah saya itu seabrek ya. Begitu ibu pegang, saya lupa semua masalah saya, sepertinya sudah selesai. Tidak jadi cerita Bu, sudah selesai semua. Haleluya. Bagaimana, apa yang kita bawa dalam hidup kita? Mungkin kita tidak bawa uang, tidak bawa apa-apa. Tapi apakah kita memiliki kasih Kristus? Itu yang kita bawa, ada dalam roh, dalam hati kita. Roh Allah, kasih Allah. Saat kita perlu marah ya. Anak saya yang besar dua-dua tuh kalau saya marah, saya kan ngurusin mungkin pernah tahu saya marah sedikit-sedikit ya, incip-incip tahu saya marah. Kalau saya marahi Bapak Gembala ya ngurusin. Pagi-pagi kalau ngurusin yang sudah datang, kalau saya memang sistemnya seperti itu ya. Kadang anak saya sampai bilang ya, jok keras-keras sama ambek papa ya, jok keras-keras ya. Saya itu memang seperti itu ya, seperti marah, tapi kita harus lurus ya. Haleluya. Harus memikirkan yang terbaik. Sampai anak-anak saya tuh, anak saya yang besar pernah bilang sama maknya, meskipun aku dimarahi mama sampai ya apa, tapi ngerti kalau mama itu marahnya karena kasih.
Apalagi sekarang sudah jadi orang tua ya, mereka tahu. Vindo sekarang sudah jadi orang tua. Seperti anak divaksin, anak kok diem-diem disuntik ya. Kalau anak nggak ngerti, aku ini diapa saya nangis ya. Tapi kan itu untuk kebaikan, ngerti ya maksudnya ya. Saya bilang saya mendidik keras sama anak-anak supaya hidup sesuai dengan firman. Bukan supaya selamat, sudah selamat. Tapi kita hidup cocok sama keselamatan. Selamatnya itu berbuah. Kalau enggak berbuah, Tuhan bilang nanti lama-lama ditebang. Ada waktunya. Jangan main-main sama waktunya Tuhan. Perhatikan waktu, 1 hari 24 jam 1440 menit 86 400 detik, diperhatikan. Tiap detik itu nafasnya itu haleluya. Terus bernafaskan firman. Haleluya. Terus ada meterai Allah di sini apa namanya? Itu firman. Haleluya. Sampai di Wahyu 22 ayat 3 dan 4, beribadah kepadanya, melihat wajahnya. Itu melihat firman. Namanya tertulis di dahi. Namanya siapa? Firman. Wahyu 19 ayat 11 dan 13. Namanya itu setia, firman. Jadi pikirannya itu setia, lurus, enggak macam-macam, enggak neko-neko. Jadi orang tua setia, jadi anak setia, jadi suami setia, jadi istri setia, jadi guru setia, jadi murid setia, jadi hamba Tuhan setia, jadi jemaat setia, terus setia. Itu yang Tuhan cari ya. Haleluya. Hidup dalam kuasanya, Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ini sudah sering diulang ya, saya suruh hafalkan. Kita itu telah menerima kelimpahan kasih karunia, lengkap ya. Untuk bertobat aja, bertobatlah. Tuhan bilang bertobatlah, kita diberi karunia bertobat. Tuhan bilang, Allah Bapa bilang dengarkanlah. Tuhan beri karunia mendengar. Kasihilah, takutlah, semua diberi. Sampai beritakanlah, Tuhan memberi kuasa, Tuhan memberi rohnya. Kita tidak disuruh memberitakan sendiri. Coba perhatikan Wahyu 22:17. Kita baca aja ya, itu tugas kita soalnya. Wahyu yang terakhir, Wahyu kitab yang terakhir, Fatsal yang terakhir, Wahyu 22. Kita lihat 17 semua kan dari tadi. Wahyu 4:17, bertobatlah. Wahyu 17 ayat 5, dengar. Matius 4:17, bertobatlah. Matius 17 ayat 5, dengarkanlah. 17 semua. Sampai Wahyu 22 ayat 17, beritakanlah. Ayo ini yang dibaca. Saat disuruh memberitakan, kita tidak ditinggalkan sendiri. Roh Allah menyertai kita. Wahyu 22 ayat 17. Satu ayat terakhir sebelum penutup, 18, 19, 20, 21 itu penutup ya. Ayat terakhirnya, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ya ini hidup kita harus seperti ini. Kita disertai roh, kita itu pengantin perempuan, tubuh Kristus, mempelai Kristus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Haleluya. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Firman ini air kehidupan, mau. Kuncinya itu mau. Kejadian 24 ayat 58, waktu Rahel ditanya, kamu mau ikut? Jawabannya cuma satu, mau. Haleluya. Itu pengantin perempuan yang menemui mempelai pria. Rahel ketemu dengan Ribkah ketemu dengan Ishak. Ishak itu bercerita tentang mempelai surga. Kemudian Eliezer hambanya itu bercerita tentang Roh Kudus. Haleluya. Terus menurut pimpinan roh, bermahkota bintang itu terus mengikuti pimpinan roh. Dan anugerah kebenaran
pasti hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa ini ternyata artinya adalah hidup dalam kuasanya. Hidup dalam kuasanya, hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Hidup dalam kuasanya bukan karena kita berbuat baik supaya kita hidup dalam kuasanya, bukan. Kita hidup dalam kuasanya karena korban Kristus. Dan orang yang hidup dalam kuasanya, dia pasti berbuat baik sesuai Roh Kudus. Baik itu Roh Kudus. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayo dibaca aja ini supaya terus dihafal ya. 2 Timotius 3:17. 2 Timotius 3:17. Dihafal ya, yang dibaca-baca, yang enggak ada di sini itu langsung terima, ditulis, yang sempat nulis, yang enggak nulis ya dihafalkan. 2 Timotius 3:17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita itu bukan manusia biasa lagi, kita itu manusia Allah. Manusia kepunyaan Allah, manusia yang ditebus oleh Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Satu kata saja, ayo dihafal. Diperlengkapi. 1, 2, 3. Diperlengkapi. Kita itu diperlengkapi. Bahasa aslinya terhias sempurna. Terhias sempurna, lengkap. Bermahkotakan bintang, berselubungkan matahari, berkasutkan bulan. Kita itu luar biasa. Wahyu 12 ayat 1. Ayo dibaca. Itu keadaan kita. Jadi jangan hidup dengan cara biasa, ngerjakan segala sesuatu tidak beda dengan orang lain. Jangan. Kita harus beda. Saya sering bilang jaga anak pun kita tidak boleh jaga biasa. Boleh tanya sama Bapak Gembala cara saya jaga anak, jaga cucu ya. Cara ngajar, saya pernah ngajar. Kalau ketemu murid-murid saya bisa tanya bagaimana cara ngajar saya ya. Saya ngajar dari pagi sampai siang, seluruh kelas di Probolinggo. Dari pagi sampai siang itu saya tidak pernah duduk. Saya hanya duduk itu waktu di ruang guru ya. Jadi itu murid-murid sampai bisa lihat. Bukan karena dibuat-buat ya, bukan karena munafik, tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Gereja Tuhan yang luar biasa. Jadi saya sering bilang, meskipun GPPS Tropodo dilihat manusia hanya seperti ini, saya bilang sama suami sama anak-anak, harus jadi gereja yang berselubungkan matahari. Dan ini diteguhkan oleh kesaksian seorang ibu yang sekarang sudah ada di sorga ya. Bahkan sebelum ketemu saya, melihat gereja ini bukan gereja yang biasa Pak. Bahkan saat itu belum ada gerejanya ya Pak Ardi. Pokok di tempat sini ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini banyak peneguhan, seperti Bapak Gembala sering saksi tentang orang dari Yordan yang memberi persembahan untuk gereja kita. Haleluya. Harus ada peneguhan-peneguhan. Saya bilang meskipun gereja lagi sekali diteguhkan oleh seorang bapak yang bilang, saya lihat tiangnya gereja ini sangat kuat. Tiangnya kuat. Tiangnya itu bukan orang kaya dan lain sebagainya, Tuhan sendiri. Haleluya. Ini gereja yang berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, berkasutkan bulan, berdiri di atas firman, berselubungkan matahari. Itu punya iman sampai yang bertumbuh, sampai yang namanya kesetiaan. Bahasa Inggrisnya bagus, faithful. Faith itu iman, faithful itu setia. Faith yang benar adalah faithful, bukan iman yang separuh-separuh. Faithful itu setia. Haleluya. Haleluya. Terus di sini, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, bermahkotakan bintang. Terus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jadi saya sering bilang ngomong itu tidak boleh asal ngomong, bertindak tidak boleh asal bertindak. Ayo sudah hafal ayatnya, ada 3 ayat di Yohanes.
Kalau ngomong enggak boleh asal ngomong. Di mana? Yohanes 5 ayat 19. Ayo terus diulangi, dihafal ya. Yohanes 8:26 dan Yohanes 12:49. 3 ayat semua di Yohanes. Yohanes itu surat kasih. Ngomong Tuhan Yesus sudah ngasih contoh. Tuhan Yesus sendiri waktu di dunia, kalau ngomong dia tunggu perintah Bapa, berbuat segala sesuatu. Nggak boleh. Ada orang yang keliru waktunya, saatnya diem ngomong, saatnya ngomong diem, terbalik semua. Haleluya. Kita harus terus menurut pimpinan Tuhan. Untuk gampangnya 3 ayat ini diringkas sudah ada di Perjanjian Lama, sudah ada. Di mana itu? Bilangan 14 ayat 28, gampang ya. Bilangan 14:28. Dari 3 ayat ini keluar dari Bilangan 14:28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan, jadi jangan ngomong sembarangan. Haleluya. Sebab apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Nanti boleh tanya juga sama Pak Henry ya. Kalau anak-anak perlu segala, minta segala, saya enggak pernah ngomong ngawur ae. Duwe sapa ya? Enggak pernah saya seperti itu ya. Ya. Saat Tuhan berkati, pasti Tuhan sediakan. Di atas gunung Tuhan sediakan. Di atas gunung kita menyembah. Haleluya. Terus hati-hati dengan perkataan. Itu dimulai dari Bilangan 14 ayat 9. Itu makanan kita. Masalah itu makanan. Kalau ada masalah dan lain sebagainya, jangan sambat macam-macam ya. Kita ngomong puji Tuhan. Haleluya. Nanti hanya ada satu kata. Nanti di sorga itu enggak akan kita tanya macam-macam, itu sudah enggak akan. Hanya ada satu kata, yaitu haleluya. Semua ada di Wahyu 19. 4 kali haleluya. 3 haleluya saat ini dinaikkan di sorga, dan nanti kita diangkat ke awan. Saat itu hanya satu kata, yaitu haleluya. Korawarawasi. Wahyu 19 ayat 4 itu masih di sorga, keadaan di sorga. Nanti dibaca semua Wahyu 19. Nanti sampai kita ketemu Bapak di sorga. Di awan-awan kita bilang haleluya. Haleluya. Nomor 2 sekarang nak. Nomor 2, hidup dalam damai itu hidup dalam kuasanya. Hidup dalam kuasanya itu adalah hidup penuh pengharapan, HPP. Hidup penuh pengharapan. Jadi bukan hidup yang putus asa, kecewa, kepahitan, kesandung-kesandung, bukan seperti itu. Tapi hidup penuh pengharapan. Saya sering bilang ya, saya kadang dimarahi anak saya, GPPS ini kok lain dari yang lainnya ya. Didik jemaatnya keras sekali ya. Saya bilang, Mama soalnya dari kecil, Mama enggak pernah harap sama manusia. Dari kecil saya jalan kaki sama adik-adik saya, gandeng adik-adik saya ke sekolah minggu. Dari Kertajaya ke Pucang, dari Kertajaya ke Panglima Sudirman. Haleluya. Lihat Tuhan terus punya keteguhan hati ya, hidup penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, perhatikan gambarnya ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kuasa kebangkitannya, haleluya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tidak saya tambahi ya, tidak saya kurangi ya, ada ya di ayatnya ya. Hidup penuh pengharapan. Ndak aduh lemes, kecewa, putus asa, aduh masalahnya muter aja, ini belum selesai ini. Nggak sambat. Kalau masalahnya muter aja gantian, saya sering pernah ya ngomong ya. Ada satu ibu, Bu Henry, masalahnya itu gantian Bu Henry. Saya mesti jawabnya, Tantin mungkin yang hafal ya, kalau saya jawab ibu itu. Saya sering bilang, ya puji Tuhan lah gantian daripada bareng-bareng ya. Berarti masih pujian, puji Tuhan kan gantian toh. Gantian terus kok puji Tuhan. Ya puji Tuhan, daripada bareng-bareng, kamu enggak kuat nanti kalau bareng-bareng. Ya gantian satu-satu.
Semua hanya butuh waktu. Saya merasakan ya, sakit apapun tenang aja. Sakit itu ternyata hanya butuh waktu. Tenang aja, diem, berdoa, baca firman. Geliyeng macem-macem, tenang, diem, berdoa, baca firman. Nggak usah bengok-bengok, nggak usah apa-apa, baca firman. Kalau nggak kuat apa-apa, satu kata apa? Haleluya. Yesus, sebut nama Yesus. Yesus itu nama yang penuh kuasa, ya. Hidup yang penuh pengharapan. Oke, 3 nak. Sudah hampir habis waktunya, nanti segera akan saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan. Nanti sore kalau sudah masuk kita ikuti perjamuan online, ya. Haleluya, karena kasusnya masih nambah terus, kita belum boleh buka masker, ya. 3. Hidup penuh pengharapan itu adalah hidup penuh syukur. Bukan pengharapan yang mengecewakan. Ada di Roma 5 ayat 5 di situ. Ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Penuh pengharapan, bukan pengharapan palsu. Ini pengharapan dari firman. Hidup penuh pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini sudah cukup dan terlalu cukup, ya. Mazmur 73 ayat 25. Hanya Engkau yang kuingini, sudah bukan yang lain. Sudah dikaruniakan di hati kita, ya. Kalau kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa macam-macam, itu karena hati kita keras. Hati kita tidak mau menerima curahan kasih Allah. Hati kita tidak mau menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita rendah hati, lemah lembut rendah hati, itu membuka kehidupan kita. Saat baca firman jangan minta macam-macam, jangan nuntut macam-macam, jangan simpen dosa, bertobat. Bertobat, dengarkanlah dan beritakanlah. Haleluya, penuh syukur. 4 sekarang. Hidup dalam ketekunan. Semua jadi satu, ya. Semua jadi satu. Hidup dalam ketekunan, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna itu apa? Utuh. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Bahkan keteguhan hati pun dikaruniakan. Masih ingat ayatnya? Ibrani 13 ayat 9. Ibrani itu yang terakhir, pasal 13, ya, ayat 9. Hati kita itu diperkuat sama kasih karunia. Lah, diperkuat pun itu kasih karunia. Tidak meneguh-neguhkan hatinya sendiri, tidak bisa. Itu semua kasih karunia. Jadi kita perlu kerendahan hati, lemah lembut, rendah hati, ya. Haleluya. 5 sekarang, hidup dalam penggembalaan. Ini perhatikan, ya, nanti ada masuk di YouTube, nanti ada di kolom komen, ada di PPS Tropodo, ya, YouTube-nya. Nanti dilihat sendiri, diulang ayatnya yang perlu diulang. Yesaya 5:17, ya. Hafalkan, ya. Gambarnya bagus-bagus, perhatikan gambar-gambarnya. Maka domba-domba pasti makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan. Lah, kalau ada orang yang aduh susah hidup cari makan, nah itu keliru, ya. Kita bekerja itu bukan karena cari makan, berkarya. Jadi bagaimana kita jadi saksi di tempat kerja, di sekolah, dimanapun, ya. Bukan mencari makan. Mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Sebab itu kita harus taruh harap itu hanya sama Tuhan. Yeremia 17:7-8. Dihafal 17:7-8. Itu bagian kita, bukan 17:5-6. Jangan harap manusia. Jangan harap kekuatan diri sendiri, itu pun juga tidak boleh. Harap Tuhan, berpaut sama Tuhan. Harap Tuhan, Tuhan itu firman. Jadi harap Tuhan itu makan firman, baca, dengarkan, renungkan, terus sampai membentuk hidup kita. Sampai jadi pola pikir, jadi gaya hidup. Haleluya, semuanya cocok sama firman. 6. Hidup dalam perhentian, ya. Perhentian.
semasa hidup penuh syukur. Ini semua hidup dalam perhentian. Roma 14 ayat 8. Ini ayatnya Pak Asmadi ya, Roma 14 ayat 8 ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya pernah diberi kesaksian sama Bu As bahwa Pak As itu ayat emasnya di sini ya. Ternyata Roma 14 ayat 8 itu perhentian tingkat 3. Perhentian tingkat 1 itu Ibrani 4 ayat 11-12. Berusahalah untuk masuk perhentian. Maksudnya jangan lagi pakai kekuatan diri sendiri. Tingkat 2 1 Korintus 7 ayat 31-32 itu tingkat 2. Hidup tanpa kekhawatiran, itu perhentian. Hidup penuh syukur, hidup tanpa kekhawatiran. Dan perhentian tingkat 3 itu di Roma 14 ayat 8 ini. Kita itu sepenuhnya milik Tuhan. Jadi bukan milik diri kita sendiri lagi. Hidup kita, Kristus dalam kita, ayatnya Pak Ardia, Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi. Itu ayat kunci itu, Galatia 2:20. Jadi tidak ada orang bisa nyakiti kita. Kok hidup kita sudah mati kok ya. Orang mati meskipun dia apa-apakan tidak akan mangkel, tidak akan sakit. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus dalamku. Kalau kamu nyakiti aku, berarti kamu nyakiti Kristus. Ya depan aja sendiri sama Kristus. Hitungan ya, hitungan sama Kristus ya. Dulu sopir saya kalau banyak taksi, kalau taksinya kecelakaan dan lain sebagainya, teman-temannya mesti bilang, wes siap hitungan ya. Kan kecelakaan kan harus hitungan ya. Nah, kita itu juga hitungan sama Kristus sendiri ya. Nah, hidup kita itu hidup karena Kristus, hidup oleh iman ya. Oke. Ini Mak Waras sudah disebut ya. Nomor 7 sekarang, hidup dalam kesempurnaan. Nah ini ya, Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan, firman. Jadi kalau memberitakan, jangan memberitakan yang lain. Beritakan firman, kebaikan Tuhan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Hikmat itu Kristus, terus dengan kekuatan Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita sendiri hidup dalam kesempurnaan, kita memimpin. Orang tua yang hidupnya tidak karuan terus mau memimpin anaknya dalam kesempurnaan, akhirnya anaknya jadi murtad. Sebab itu banyak hamba Tuhan yang jadi murtad itu karena apa? Bapaknya pinter firman, sehari-harinya anaknya lihat kehidupannya tidak cocok sama firman. Bahkan bapaknya bisa jawab gini loh, bapak di podium kok bilang gitu? Iya itu kan di podium ya. Ini kan kehidupan sehari-hari beda lah. Itu yang membuat anak hamba Tuhan tidak mau mengikuti jejak orang tua dan parahnya jadi murtad akhirnya. Sebab itu kita harus hidup dalam kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Ya sempurna dalam Kristus. Jadi satu, sempurna menjadi satu. Cocok sama firman. Jadi anak itu bakal ngerti. Anak itu bisa ngerti mamanya ini bakal ngomong apa, itu bisa tahu karena satu, fokus ya. Haleluya. 8. Hidup dalam anugerah. Terus ya, Efesus 2 ayat 8 ini dihafalkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima dengan rendah hati. Orang yang rendah hati yang kita terima ini tidak akan kita buat sembarangan. Saat kita menghargai pemberian, kita akan hidup sesuai dengan firman. Hargai pemberian Allah. Dan kita hidup dalam kesetiaan. Lukas 18 ayat 8 yang ke-9 terakhir. Aku berkata kepadamu, ia pasti segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu yang dicari. Bahasa aslinya bukan iman yang biasa, faithful, setia. Sekarang ini nilai kesetiaan sudah sepertinya tidak ada nilainya ya. Jemaat keliling, tidak ada rasa kesetiaan. Keliling, saya bayangkan misalnya anak ya, misalnya anak jadi anaknya di sini. Lihat orang tua itu kok lebih enak ya, rumahnya bagus, terus aku tak mau jadi orang anaknya sana. Gimana? Padahal sekarang ini banyak jemaat yang seperti itu. PPS Tropodo bosen nih ya. Suruh baca Alkitab, tok ayo sembahyang, tok ayo keliling-keliling, tidak hidup dalam penggembalaan.
Hidup dalam penggembalaan tadi Yesaya 5:17, Mazmur 23. Ya ini yang Tuhan cari, kesetiaan. Kesetiaan itu pun dianugerahkan kepada kita. Firman itu setia dan firman itu yang kita miliki. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala untuk diberi kesimpulannya, hidup dalam damai. Kalau tidak ada yang banyak yang tidak bisa ditangkap, kita hidup dalam damai. Haleluya. Kita terus bersyukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah. Yang nanti kurang paham, kurang ngerti, bisa buka YouTube ya. Sebab firman Allah begitu banyak ayat-ayat ya. Kalau kita nangkep cuma 1, 2, 3 ayat ya, itu bisa nyantol 1, 2, 3 ayat itu sudah luar biasa ya. Jangan sampai tidak ada yang nyantol ya. Kalau belum ada yang nyantol, nanti pulang kalau YouTube-nya sudah keluar, belajar lagi. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita dibenarkan, kita hidup dalam damai ya, seperti Kristus Raja damai, pembawa damai. Mari kita juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai ya. Haleluya. Tadi istri saya sudah sampaikan, jangan kemana-mana bikin onar, bikin ribut ya, tapi mari kita jadi pembawa damai. Haleluya ya. Haleluya. Kalau kita lihat satu bangsa, satu negara diutus ke negara yang lagi bersengketa, berperangan ya, itu tujuannya untuk membawa damai ya, damai. Kita pun juga harus memiliki damai dengan Allah, damai dengan sesama ya. Jadi ayat Roma 5 ayat 1 itu penjabarannya tidak cukup diulas cuma berapa menit tadi ya. Jam 7 ya. Jam 7:15 sampai jam 8. 15 menit. Itu kalau diulas itu bisa 1 hari, saudaraku ya. Arti pembawa damai itu luar biasa ya. Oleh sebab itu tadi pesan istri saya baca firman, nanti ayat menerangkan ayat ini menerangkan ini ya, terus banyak sekali ya. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah firman Allah jadi berkat buat kita semua. Jangan lupa ntar sore juga bisa mengikuti perjamuan kudus lewat YouTube ya. Kita belum boleh buka masker sebab ya, ceritanya, kasusnya masih banyak orang kena COVID ya, batuk pilek, flu, tenggorokan, panas ya, masuk COVID, semua dimasukkan ke COVID ya. Sebab itu kita harus hati-hati ya. Haleluya, jaga diri untuk kita, juga untuk keluarga kita, juga untuk orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat firman Allah pada pagi hari ini. Kami dibenarkan oleh darah Yesus, oleh karena iman kepada firman. Kami bersyukur, berterima kasih. Itu semua bukan oleh kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tapi itu karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan membuka mata rohani kami, mata jasmani kami. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan lewat firman Allah. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu semua kasih karunia berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau meteraikan firman Allah yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau meteraikan di hati kami, dan Roh Kudus tolong jamah kami, berkati kami untuk lebih mencintai firman Allah, membuka firman Allah lagi lewat YouTube, membaca, belajar lagi dan mempraktekannya, sehingga kami betul-betul di dunia ini, dalam keluarga ini, di lingkungan ini, di pekerjaan yang kami kerja, jadi pembawa damai. Terima kasih Bapak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Kau jagai, Kau sertai, Kau lindungi dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat, baik yang jauh yang dekat. Engkau juga memberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Haleluya. Semua yang mereka lakukan, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi. Juga seluruh keluarga besar kami, Engkau pelihara. Haleluya, sehingga kami boleh mengalami damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
korban-korban yang akan dipersembahkan, haleluya, kepada Tuhan, Engkau yang membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Bapa di sorga, hamba-Mu pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa. Haleluya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan Roh Kudus menopang kami semua. Haleluya, menolong, menghibur, menguatkan, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang akan kami hadapi. Bersama-sama dengan Tuhan, kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau sudah menyelesaikannya. Biar Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan kami semua untuk tetap setia membaca firman Allah dan melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan, kuduskan kami. Engkau ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kesalahan kami. Basuh di dalam darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini, haleluya, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Roti yang kita angkat ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Biarlah ini setiap kali kami memperingatinya menjadi peringatan atas Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami yakin dan percaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kami semua. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan boleh semakin erat, semakin dekat, semakin kudus, sama seperti Bapa kudus adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan.